Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan mentor Kak Alia Nur Fitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mini project visualisasi data, sales performance analysis, analyzing sales trends, customer behavior, and decline factor dari bulan Juni sampai Agustus 2025. Di sini ada saya sendiri, Bilkis Nasiha, kemudian ada juga rekan saya. Nama saya JD Seansyah. Saya Sakif Raka Harley. Saya Renata Gabeta. Nah, di sini kita akan mulai mempresentasikan. Yang pertama merupakan deskripsi what happened during the past 3 months. Jika kita lihat dari apa yang ada pada visualisasi data di sini, saya membuat ada 4 chart. Yang pertama adalah untuk total penjualan per kategori produk. Kemudian chart yang kedua adalah pendapatan berdasarkan kanal penjualan, lalu total pendapatan dalam 3 bulan, dan pesanan payday serta non-payday. Dari keempat chart di atas, dapat disimpulkan bahwa selama 3 bulan terakhir, tren penjualan cenderung menunjukkan penurunan setelah mencapai puncaknya pada bulan Juli. Terutama pada kategori elektronik dan home masih menjadi penyumbang utama pendapatan, namun keduanya juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Baik dari kanal website dan marketplace yang sebelumnya dominan juga menunjukkan penurunan dalam pendapatannya. Sementara pada penjualan periode non-payday justru lebih tinggi dibandingkan payday, menandakan bahwa promosi pada masa gajian itu belum tentu efektif dilakukan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, perlu dilakukan optimalisasi strategi promosi, terutama pada periode payday, dan memperkuat kanal digital melalui kampanye interaktif dan penawaran personal, serta meningkatkan resistensi pelanggan dengan program loyalitas. Sehingga jika strateginya tidak diubah, tren penurunan ini berpotensi akan berlanjut dan menyebabkan penurunan pendapatan yang lebih besar di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi beberapa key trends dan juga customer segmentation berdasarkan lokasi wilayah, berdasarkan umur, dan berdasarkan gender. Yang pertama, kami mengidentifikasi jumlah penjualan barang per kategori, di mana semua kategori dari beauty, electronics, fashion, dan home itu mengalami pola tren serupa dengan peningkatan penjualan dari bulan Juni ke Juli 2025, lalu penurunan pada bulan Agustus. Sehingga hal ini mengidentifikasikan adanya puncak penjualan di pertengahan tahun sebelum terjadi penurunan permintaan di bulan berikutnya. Lalu kami juga mengidentifikasi revenue yang berdasarkan lokasi wilayah, di mana terjadi pada kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang mencatat pendapatan tertinggi dengan puncaknya pada bulan Juli sebelum nantinya menurun pada bulan Agustus. Penurunan serentak ini menunjukkan melemahnya kinerja di seluruh wilayah pada bulan Agustus dari kota Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Yang selanjutnya segmentasi jumlah penjualan berdasarkan umur, di mana seluruh kelompok umur mengalami penurunan penjualan dari Juni hingga Agustus 2025, dan penurunan paling tajam terjadi pada kelompok usia 18-25 tahun yang menandakan turunnya minat beli dari segmen usia yang muda atau produktif dan sebelumnya menjadi penyumbang penjualan terbesar. Dan yang terakhir adalah jumlah penjualan berdasarkan gender, di mana penjualan dari pelanggan perempuan atau female lebih tinggi dibandingkan laki-laki atau male di setiap bulannya. Tetapi keduanya juga mengalami penurunan dari Juni hingga Agustus 2025 sehingga mengidentifikasikan adanya tren penurunan minat beli secara umum di semua gender, baik female maupun male. Selanjutnya, kami menganalisis dampak periode promo pada performa penjualan. Pada bulan Agustus, revenue perusahaan sebesar 4.153 juta. Ini menurun sekitar 31% dari bulan sebelumnya. Lalu penjualan pada bulan Agustus sebanyak 5.152 transaksi. Ini juga menurun sebesar kurang lebih 32% dari bulan sebelumnya. Lalu pada bulan Agustus penjualan dengan promo adalah nol. Pada bulan Agustus tidak ada penjualan dengan promo, menandakan tidak ada promo yang berjalan sehingga revenue perusahaan menurun drastis. Artinya, periode promo yang berjalan itu memberikan dampak yang positif pada sales performance.
Oke, selanjutnya terdapat best performing months dan juga lowest performing months. Dari chart yang sudah kami buat, untuk best performing months itu ada di bulan Juli, sedangkan untuk lowest itu ada di bulan Agustus. Dan untuk trend line-nya sebenarnya setiap bulannya sedikit menurun gitu. Dan juga eh, gap dari bulan Juli ke Agustus mengalami penurunan sebesar 31,34%. Untuk faktor-faktornya itu tidak ada promo, return rate tinggi, dan juga delivery delay-nya juga cukup tinggi. Next. Selanjutnya ada possible faktor atau faktor yang mungkin berkontribusi pada penurunan penjualan. Pada penjualan berdasarkan usia, customer pada usia 18-25 tahun cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Lalu pada penjualan berdasarkan channel, penjualan pada kanal website dan marketplace mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari dua kategori tersebut, usia dan channel itu berkemungkinan menjadi kontribusi yang besar terhadap penurunan penjualan. Lalu untuk rata-rata delay delivery pada bulan Agustus meningkat sebesar 2,5. Ini menandakan adanya masalah dalam pengiriman, sehingga berdampak pada turunnya kuantiti penjualan. Lalu pada bulan Agustus, penjualan dengan promo tidak ada. Nah, hal tersebut eh, berdampak pada kuantiti penjualan yang menurun drastis pada bulan Agustus. Next. Untuk key findings yang kami temukan, yaitu yang pertama ada promosi yang tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan sebesar 31,34% terhadap volume penjualan dan juga laba bersih perusahaan. Lalu yang kedua ada masalah operasional atau keterlambatan pengiriman. Rata-rata keterlambatan pengiriman meningkat dari 1,54 hari menjadi 2,5 hari, yang dimana ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan potensi untuk terjadinya churn rate. Lalu yang ketiga ada turunnya engagement pelanggan di usia 18-25 tahun, yang dimana hal ini terindikasikan bahwa marketing yang dilakukan oleh perusahaan masih kurang gitu, dan juga terjadi jumlah promosi yang diberikan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Lalu yang keempat ada penurunan visibilitas di marketplace, yang dimana penjualan melalui marketplace mengalami penurunan dan disebabkan kurangnya iklan dan promosi di bulan Juli hingga Agustus. Lalu yang terakhir, e-commerce atau perusahaan ini masih ketergantungan terhadap strategi promo atau diskon yang diperlihatkan ketika periode promo dikurangi, maka penjualannya juga ikut menurun. Next. Dari key findings yang telah kami rumuskan sebelumnya, kami menemukan main business problem, yaitu penurunan performa penjualan secara signifikan pada bulan Agustus, di mana penurunan ini disebabkan faktor yang tadi sempat disebutkan juga sebelumnya, di mana salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap promosi dan juga lemahnya konsistensi strategi operasional serta pemasaran. Setelah periode promosi di bulan Juli berakhir, tidak ada aktivitas promo lanjutan yang disertai peningkatan keterlambatan pengiriman dan turunnya visibilitas di marketplace dan juga website. Kombinasi faktor ini menurunkan kepuasan pelanggan, terutama dari segmen usia produktif, sehingga berdampak langsung pada penurunan penjualan dan pendapatan secara keseluruhan. Nah, kemudian apa sih yang akan terjadi atau dampak atau konsekuensi bisnis yang akan terjadi apabila perusahaan tetap menerapkan strategi yang sama dan tidak merubah strategi? Yang pertama, kemungkinan besar pendapatannya akan menurun. Kemudian loyalitas pelanggan juga ikut menurun karena keterlambatan pengiriman, kemudian ketidakakuratan stok, serta layanan pelanggan yang kurang responsif. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak terhadap reputasi dan citra brand. Jadi, keluhan pelanggan di media sosial atau ulasan akan memberikan efek negatif di marketplace sehingga dapat menurunkan citra mereknya. Reputasi buruk ini kemudian bisa berpotensi menghambat pertumbuhan pelanggan baru pada bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya adalah kehilangan peluang pasar. Jika penurunan penjualan yang disebabkan oleh kampanye pemasaran tidak efektif atau kemudian promosi juga kurang menarik, maka perusahaan bisa beresiko kehilangan momentum pasar dan gagal menjangkau segmen pelanggan baru yang potensial, sehingga juga bisa menyebabkan inefisiensi operasional atau peningkatan return atau pengiriman yang tertunda
sehingga bisa menambah beban tim logistik serta customer service. Proses penanganan pesanan menjadi lebih lambat sehingga biaya operasionalnya juga meningkat dan efisiensi dari tim pun ikut menurun. Yang selanjutnya adalah first actions yang dapat kita ambil sebagai manajemen tim. Yang pertama yaitu implementasi always on promotion framework, di mana promo besar dapat diimplementasikan di periode strategis seperti payday atau event nasional, dan promo mikro yang berjalan rutin seperti voucher loyalitas, referral reward, bundling cross kategori. Dan yang kedua adalah memperbaiki efisiensi pengiriman, di mana kita harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman untuk menjaga pengalaman belanja yang baik dari customer dan mendorong pelanggan melakukan pembelian ulang. Yang ketiga adalah kita harus mengoptimalkan channel website dan marketplace, serta meningkatkan visibilitas produk, menjalankan kampanye digital, serta memperkuat strategi pemasaran online khususnya ke segmentasi customer yang berusia produktif. Sehingga conclusion atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari case ini adalah penurunan penjualan selama bulan Juni sampai Agustus 2025 itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berhentinya promosi, meningkatnya keterlambatan pengiriman, dan juga turunnya kinerja pada channel website dan marketplace. Kondisi ini selanjutnya menunjukkan ketergantungan tinggi pada promosi dan kurangnya konsistensi strategi penjualan online. Untuk memulihkan performa, perusahaan ini perlu menjaga promosi secara rutin, memperbaiki efisiensi pengiriman, dan juga memperkuat keterlibatan pelanggan usia produktif melalui kampanye digital yang menarik agar penjualan kembali stabil di semua channel. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk case mini project Dabi pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.